seni luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita diskusi, saya ingin tahu perasaan ini dari Ibu Seni, kemudian dikasih oleh banyak orang. Iya, perasaannya pastinya kalau tampil terdekat ya Pak ya. Cuman karena di sini saya tahu ini teman-teman guru nanti kan bisa meningkatkan mutu kita nanti, kualitas pembelajaran, pastinya tanggapannya nanti pasti lebih seru lagi. Lagi ketika anak-anak saya ajak baca buku, sebelumnya ternyata disuruh 2 buku mereka baca semua gitu yang ada di sana gitu. Jadi kamu bacanya apa? Saya bacanya ini Bu. Nah itu sih pertama, tapi ya mudah-mudahan anak-anak saya banyak pengalaman karena banyak yang dibaca. Oke, terima kasih. Satu laki-laki, kedua ya. Iya. Perasaan gimana saat proses pembelajaran yang disaksikan oleh banyak orang? Yang pertama sih ya saya gugup, Pak, salah takut ada yang salah gitu. Kan kalau salah kan mungkin bisa juga kayak kayak ngurangin tanggapannya gitu kalau salah. Terus juga saya panik banget ini. Tapi karena Adi kan punya ada mimik-mimik yang lucu begitu ya, jadi itu bisa menghibur. Bagus, oke. Untuk saya sendiri sangat senang Pak bisa berada di sini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih pada Bu Seni sudah mengajak kami semua ke sini. Jadi di dalam proses pembelajaran kali ini saya dapat mengetahui bagaimana cara berada di belajar dengan baik, juga tentang pengetahuan tentang buku cerita yang banyak. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan lagi untuk dua siswa. Kita lanjut, Bapak Ibu. Saya persilahkan Bapak Ibu melihat kembali isian dari format itu beberapa detik. Pada saat Bapak Ibu menyampaikan saran, jangan diulangi lagi ya masalah yang disampaikan di awal, jangan diulangi lagi yang berikutnya ya. Hal-hal yang baik ya, kelebihan yang ditampilkan maupun kekurangan yang bisa terjadi pada saat proses pembelajaran, itu yang kita fokus. Saya persilahkan Bapak Ibu, mungkin kurang lebih 30 menit Bu Sofi. Oke, saya persilahkan ya. Yang diberikan. Perkenalkan, saya Foy Aryo dari SMA Negeri 44 Jakarta. Ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada Ibu Seni dan anak-anaknya karena komik Bunga Rampai ini bacaan yang sangat luar biasa menurut saya, dan mereka sepertinya sudah ngelotok ya Pak ya, sudah paham betul apa yang mereka baca, dan ini bisa menjadi pemicu juga buat kami yang kalau saya sendiri ngajar di SMA, anak-anak juga sudah diberikan, tapi nggak sengelotok mereka gitu, jadi sangat luar biasa. Kita beri plus dulu untuk mereka. Ya. Dan pembelajaran PJOK memang kebanyakan di lapangan. Kalau yang saya lihat di teman-teman PJOK juga seperti itu. Ini bisa menjadi masukan buat kami juga di sekolah agar teman-teman PJOK ini bisa menyarankan buku paket yang berkaitan dengan buku bermutu ini. Karena selama ini hanya menjadi ranahnya guru bahasa Indonesia gitu. Hanya menjadi ranah guru bahasa Indonesia. Ada buku-buku yang bermutu kita udah berikan, tapi memang kalau mencapai ke guru PJOK itu mereka bisa dikatakan teori banyak yang diabaikan sedikit gitu. Nah kemudian dari yang saya lihat memang enak banget nih, anak-anak ini sudah tektoknya sangat luar biasa dengan ibu gurunya. Ya, artinya tidak ada hal yang saya lihat materinya sudah sangat dipahami. Namun tadi kecenderungannya lebih membahas komik gitu. Kecenderungannya lebih banyak membahas komik. Sehingga kalau kita lihat di lembar observasi ini juga ada asesmen kan. Nah, apakah asesmennya itu, saya sih mau bertanya aja, apakah asesmennya itu hanya berkaitan dengan masa tubuh atau ada asesmen di akhirnya Bu Seni? Itu karena tadi belum terlihat langsung ada kesimpulan
Terus belum terlihat ya asesmennya yang mana nih, apakah berupa asesmen sederhana saat menghitung massa tubuh tadi sudah termasuk asesmen. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan Bapak Ibu sekali lagi, tidak perlu diulangi, tapi hal-hal baru yang perlu dicermati sehingga pembelajaran kita. Lainnya, bagaimana kondisi jika Bapak Ibu mengajar di kelas realnya dengan pertama tidak didesain terlebih dahulu, siswanya banyak, ada yang mungkin dianggap rendah, tinggi, dan nah, ini kondisinya seperti itu. Kira-kira seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik dari SMP 11. Melihat tadi Bu Sini luar biasa, ya luar biasa dengan putra putrinya. Tapi memang dari yang luar biasa tadi karena yang tampil pun dengan anak hebat semua kan itu kan, artinya dia memang sudah memahami betul itu si komik gitu kan, sehingga pertanyaan tadi lancar-lancar saja semua, tidak ada yang hau-hau, tidak, semuanya lancar semua. Tapi ini mungkin di dalam keadaan nggak akan seperti ini kan gitu kan, kita menghadapi hal banyak, bagaimana menggali mereka mau bicara saya kadang susah gitu kan ya. Hari ini sih nggak ada kendala, Bu Sini nyaman, satu pertanyaan tektok selesai gitu kan. Tapi pada kenyataan yang kita dapatkan nanti di lapangan akan jauh berbeda dari sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat polanya tadi cuma sebatas ya kita seolah bertanya, tapi interaksi antar mereka ya tadi kaku karena duduk kaku. Sebenarnya saya pinginnya ada suasana belajarnya nggak kaku gini gitu kan, meskipun udah di setting, bagaimana mereka bisa nggak duduk, bisa saja di bawah sebelah sana gitu kan, sehingga suasana kelasnya nggak kaku kayak seperti ini. Jadi tadi saya mau nanya, mau izin boleh nggak saya pengamat jalan-jalan ke sana kemari, saya pikir mau lihat mukanya seperti apa sih gitu loh Pak tadinya. Karena saya nggak lihat tadi muka, tadi tuh lihat dari belakang semua, nah dari belakang aja lihatnya gitu kan ya, sehingga saya aman-aman aja kan gitu kan ya. Tapi intinya bahwa mungkin ini hanya dapat pada mereka yang memang punya pada saat yang membaca. Jadi dari sisi karakter yang lain, mungkin gaya bahasanya nggak akan mampu mereka ini. Misalnya kami punya anak siswa yang sifatnya bergerak. Kalau dipaksa dengan menggunakan komik tadi, ngapain, bosen baca gitu kan ya. Mungkin nggak tertarik, apalagi ini bidang studi PJOK yang lebih kepada yang namanya dia bukan kepada visual, dan bagaimana dia bergeraknya sebenarnya. Nah ini juga mungkin bagaimana memadukan tadi antara gaya anak-anak tadi mungkin yang audiovisualnya dengan yang seperti ini sehingga bisa bergabung semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat Bu Seni masukan-masukan yang diberikan, nanti diberi penguatan oleh Bu Sofi. Baik Bapak Ibu, kalau bercermin di lesson study Bapak Ibu ya, kalau di lesson study rambu-rambunya perlu dijaga sekali. Misalnya pada saat guru model diberi kesempatan mengajar, Bapak Ibu mengamati, kemudian memberi masukan, tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh memvonis bahwa oh ini salah, tetapi pembelajaran kita semua itu adalah proses pembelajaran kita bersama Bapak Ibu ya. Jadi itu mohon dijaga supaya pada saat Bapak Ibu bisa memodelkan di sekolah, di kondisi real di sekolah Bapak Ibu, bisa diadopsi dan diperbaiki sebaik-baiknya. Bapak, berikut lagi mungkin ada yang Baik, terima kasih Bapak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama dari SMP 45 Jakarta. Sebelumnya saya apresiasi buat siswa-siswi yang ada di depan, luar biasa, sudah berani tampil, kemudian Bu Seni juga sudah baik sebagai guru model. Izin terkait medianya, kebetulan basic saya juga komik juga jadi media untuk saya mengajar. Nah, yang saya tangkap tadi beberapa jenis komik dari buku apa tadi ya? Saya juga buku apa Pak? Bunga Rantai. Nah, jadi tadi mungkin ditayangkan ada namanya jenisnya komik 4 slide.
Nah, itu ada 2 materi tuh di situ. Nah, kebetulan saya juga udah menjalankan di sekolah saya, Pak. Tapi memang belum terikat dengan materi ajar. Jadi bagus juga ini untuk komik ini, untuk materi ajar. Saya membuat kemarin adalah saya cari siswa yang pintar menggambar untuk membuat komik tentang profil pelajar Pancasila, mandiri, berbineka tunggal ika, kemudian naratritris. Mereka bikin komik 4 slide dan itu saya pajang di mading sekolah. Mungkin di situ anak-anak hanya melihat gitu, tidak menelusuri. Nah, kemudian beberapa waktu ini juga saya membuat program di perpustakaan. Setiap kelas bergantian membuat komik 4 slide itu secara besar yang ada papannya. Nah, itu baru hanya kreasi gitu. Kreasi mereka untuk menggambar, untuk menceritakan apa yang mereka bayangkan gitu, mereka pikirkan. Namun kalau disangkut tadi dengan materi olahraga atau materi pelajaran lain, itu mungkin menarik juga gitu. Jadi kemungkinan nanti siswa di kelas kita ajak ke perpus ngelihat komik kelas mana nih, tapi tetap komiknya tentang materi. Mereka suruh gali apalagi yang ada di komik itu yang bisa kalian kembangkan. Mungkin itu menurut saya komik itu bagus, Pak. Maksudnya mungkin memang secara anak berbeda-beda, ada auditori, ada kinestetik, ada visual. Tapi saya juga dulu pernah hampir mau nggarap skripsi komik terkait tentang bagaimana penanganan ODGJ gitu. Jadi biar masyarakat itu nggak tahu-tahu keluarganya gila dimasukin ke panti laras atau misalkan rumah sakit jiwa. Ya dikasih aja komik edukasi biar di rumah bisa dikelola seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi pertimbangan juga. Nanti juga di sekolah saya sendiri mungkin komik atau media non teks ini bisa dikembangkan. Dan mohon izin Bapak, kalau misalnya itu kalau dibuat anak sendiri apakah menjadi masalah atau misalnya memang kita harus dari buku. Kan ini saya kalau kemarin kan memang anak sendiri yang buat komiknya, kemudian diapresiasi atau ditelusuri lebih lanjut sama siswa-siswa yang lain. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan, ada mungkin pandangan dari saya. Terima kasih Bapak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata buat Ibu Semi, luar biasa, dan terima kasih buat anak-anak semua. Dengan Pak siapa? Ya, mohon maaf, saya Bapak Denny Boy dari SMA Negeri 66 Jakarta. Sedikit masukan untuk Bu Semi. Apa yang ditampilkan sungguh luar biasa, Bu. Tentang komik yang ditampilkan itu mungkin kita boleh tidak fokus pada komiknya, tapi ini kita lihat audiennya SMP, SD, atau SMA akan berbeda. SMA diberikan komik seperti itu mungkin tidak menarik, mungkin lebih kepada animasi karena mereka tuh main game, lebih kepada animasi. Artinya menggunakan digital dalam pembelajaran itu sangat luar biasa. Cuma bagaimana audiennya yang harus disesuaikan. Jangan sampai animasi untuk SD atau animasi untuk SMP. Hanya itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pada. Maaf ya Bapak. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mrs. Kasitorus dari SMA Holomotion Tangerang Selatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu sudah menjadi guru modal hari ini. Saya tahu banget rasanya pasti deg-degan ya Bu ya. Karena saya juga sudah kurang lebih 7 tahun mengajar, sampai saat ini kalau di kelas masih aja deg-degan sebelum proses pembelajarannya. Dalam praktek modulnya tadi saya melihat kekuatan Ibu adalah dalam hal kemampuan komunikasi ya Bu Seni terhadap peserta didik. Saya patut acungin jempol karena interaksi yang terjalan itu cukup terlihat baik prosesnya. Namun izinkan saya untuk memberikan beberapa masukan terkait dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Dalam proses pembelajaran yang berlangsung tadi jika saya tidak salah tangkap adalah mengenai
pola seimbang terkait dengan pelajaran PJOK, benar ya Bu? Nah, di sekolah saya juga terkait pembelajaran ini sedang dilakukan beberapa proyek kolaborasi. Nah, fokus kita kan pada siang hari ini adalah pemulihan pembelajaran mengenai tentang literasi digital. Nah, literasi digital sebenarnya tadi hari ini Bu Seni berfokus kepada komik. Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka 2024, ada namanya berdiferensiasi pembelajaran. Jadi kontennya tadi benar sudah disampaikan beberapa bapak-bapak juga bahwa kita harus melihat dulu yang pertama capaian pembelajaran kita apa sih yang mau kita capai dalam proses pembelajaran hari ini, dan yang kedua kita harus melihat mengukur sejauh mana kesiapan peserta didik dalam pelajaran tersebut. Nah, kalau yang tadi yang terlihat itu interaksi ngobrolnya dapat banget. Tapi untuk topik kegiatan terkait dengan yang materi mengenai berat badan ideal, alangkah lebih baiknya kalau kondisinya itu kita bareng-bareng. Misalnya nih nanti di kelas ada bawa meteran, bawa timbangan, atau mereka sendiri yang survei melihat lingkungan sekolahnya, melihat atau mengambil sampel beberapa teman-temannya, yuk kita ukur berat badan masing-masing, kita ukur tinggi masing-masing, jadi ada interaksi yang terbangun. Yang kedua adalah bisa dikolaborasikan dengan beberapa pelajaran seperti pelajaran matematika dalam menghitung statistiknya, kemudian bisa dikolaborasikan dengan pelajaran biologi terkait dengan pola hidup yang sehat, kemudian bisa dikaitkan juga dengan pelajaran kimia. Nah, hasil akhirnya tadi kalau di lembar ini juga sudah dikaitkan dengan asesmen, mungkin bisa jadi kolaborasi gitu. Yang saya fokuskan sih aktivitas anak-anaknya, Ibu. Aktivitas anak-anak sekarang kan kita tidak bisa memposisikan peserta didik itu selalu di dalam kelas. Kalau di dalam sekolah saya sendiri, kadang kita ya di lapangan, tidak harus duduk di kursi. Bahkan mereka bawa timbangan masing-masing ke ruangan guru, permisi Bapak Ibu kita boleh izin nggak? Kita lagi ada tugas nih, mengukur berat badan ideal. Jadi ada interaksi yang terbangun di situ, meskipun pada dasarnya ada yang aku malu, aku berat, aku malu, aku gini, tapi ada proses pembelajaran yang nyata yang dilakukan secara bersama-sama, secara terukur. Kalau yang tadi adik-adik di sini mungkin karena sudah hafal ya, sudah tahu, mungkin ngingat terakhir berat badan itu berapa, kemudian tingginya berapa, padahal kan sebenarnya kalau secara data berat badan tersebut dia harus yang pada saat itu gitu. Mungkin yang bisa saya kembangkan nanti untuk di sekolah saya terkait dengan cara Bu Seni yang tadi lebih akrab dengan anaknya, mungkin bisa jadi salah satu pembelajaran tersendiri bagi saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik Ibu Siska, kita Ibu Guru, dan kita akan mendengarkan penguatan-penguatan yang perlu disampaikan diberi penguatan oleh Ibu Sofi. Dan jika masih ada hal-hal yang perlu kita dikonfirmasi oleh Bapak Ibu, kita akan buka sesi berikut. Berita tepuk tangan dulu buat Bu Seni, buat adik-adik, dan buat Bapak Ibu semua yang tadi sudah langsung berefleksi ya Pak ya. Berefleksi apa yang saya lakukan seandainya saya mengajar di mata pelajaran saya. Tadi Bapak Ibu sudah langsung berefleksi, tadi itu bagus sekali, dan itu yang kita lakukan pada lesson study ya. Bapak Ibu tadi ada 3 hal ya. Yang pertama, Bu Seni terima kasih sudah mengingatkan kita tentang CB. Ini dibuat oleh Pusat Perbukuan Kemdikbudristek Bapak Ibu. Sudah ada akun yang keren sekali. Tadi itu Bu Seni mau promosi akun CB ya sebetulnya ya. Boleh ditampilkan lagi ya. Iya. Tadi digunakan ya dalam mata pelajaran PJOK, tapi mungkin boleh ditampilkan ya akun buku kemdikbud.go.id ya Bapak Ibu ya. Ada buku-buku non-teks yang buku untuk jenjang apa? Tahu nggak tadi? Komik ya. Kalau sehari-harinya suka baca komik gak sih? Iya, betul Pak. Emang di sekolah saya begitu. Nah, akun ini Budristek untuk jenjang D dan E sendiri itu ada komik dan ada novel, dan tidak hanya fiksi seperti komik tadi, tapi juga ada buku-buku non-fiksi juga yang dibuat dengan gaya naratif. Temanya beragam sekali. Oh, di sini ada penulisnya nih. Ternyata ada tadi ada sih, kalau tidak salah judulnya
Jadrapati Bumi ya. Jadi kalau mapel PJOK, capaian pembelajarannya ada tentang kesehatan, ada tentang kesehatan jasmani. Jadi ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilannya. Kalau aspek keterampilan itu biasanya dikuasai dengan bergerak, begitu ya, tidak ada cara lain yang harus dilakukan, tidak hanya dengan teori. Tapi kalau pengetahuan ini bisa ditingkatkan dari berbagai sumber. Tadi yang dilakukan oleh Bu Seni dalam waktu 30 menit, nggak sampai 30 menit ya Bu Seni, karena kita tadi terlambat ya mulainya ya. Nah, itu sesi diskusinya saja, tetapi tentunya setelah diskusi itu banyak kegiatan yang lain yang bisa dilakukan. Tadi Bu Mesika tadi memberikan inspirasi juga. Pak Denny tadi memberikan usul bahwa betul tidak hanya komik, kalau SMA itu mereka sudah tidak terlalu tertarik dengan komik begitu ya. Intinya di sini poin pertama yang ingin saya ingatkan Bapak Ibu adalah tentang teks multimodal. Yang familiar dengan istilah ini memang guru bahasa Indonesia. Tapi teks sebagai media pembelajaran itu tentu tidak hanya buku teks pelajaran, tidak hanya komik ya, tapi apalagi tadi contohnya Pak Denny tadi animasi, apalagi video, film pendek. Nah, adik-adik tadi ingat nggak ada satu ungkapan tadi, kalau nggak makan sayur tadi apa tadi? Nggak modern ya. Nah, tadi yang bawa bekalnya tadi nggak ada sayurnya, nggak modern. Terus kalau nggak makan sayur tadi apa? Apa tadi? Jadul tradisional. Jadul tradisional ya. Ini bahasanya anak zaman now nih, Bapak Ibu ya. Nah, jadi menyampaikan sesuatu harus pakai istilahnya anak zaman now. Nah, tadi saya ingat bisa ditampilkan lagi, Mas. Di bekal tadi saya lupa karena saya bukan anak zaman now, jadi saya lupa tadi apa tadi yang disebutkan oleh tokoh dalam apa enggak, kalau enggak fokus tuh bukan ya. Kalau enggak fokus tuh apa? Kurang minum air ya. Yang atas satu lagi. Nah, ini. Suasana hati mudah berubah ya. Nah, kalau ada teman kita yang mudik, kurang makan sayur lu gitu ya. Keren nggak sih? Tapi seperti itu ya. Nah, tadi yang pertama teks multimodal, bahwa tidak hanya komik, tidak hanya buku teks pelajaran, tidak hanya teks yang dituliskan, tapi juga teks animasi, itu juga teks film, itu juga teks konten. Nah, konten itu juga teks. Bener nggak? Kalau nggak makan sayur, suasana hati mudah berubah. Kalau di konten suka ada yang kayak gitu nggak sih kalau nonton konten-konten? Nggak juga ya. Kalau apa konten-konten yang suka dilihat apa sih yang tentang makanan sehat itu? Apa misalnya? Kalau makan, kalau makan, sekarang kan banyak mukbang tuh. Nah, kalau di mukbang itu makanan yang lagi ngetren gitu ya, kayak apa tuh? Oh, kayak ada artis tuh yang jadi tukang seblak ya, kang seblak ya, yang seperti itu ya, mukbang itu ya, yang itu. Nah, itu kan kalau kadang-kadang kalau kita nggak tahu mukbang, kita FOMO ya. Nah, suka nonton nggak mukbang? Iya, tapi itu bisa menjadi bahan diskusi Bapak Ibu. Jadi, apa isi piringku atau makanan seimbang itu bisa lebih didekatkan temanya apabila kita menggunakan buku non-teks. Karena buku teks itu, kebetulan saya juga ikut mengambil juga buku teks. Dibuatnya dengan prosedur yang sangat teliti sekali, sehingga lama baru jadi, begitu karena direview. Ketika buku teks keluar, sudah nggak tren lagi. Apa yang dibuat menjadi contoh di buku-buku teks itu sudah nggak relevan lagi. Tapi buku non-teks, konten di media sosial, kemudian film pendek gitu ya, video-video, itu selalu update. Isinya selalu update. Kita tahu apa yang menjadi viral, apa yang menjadi perbincangan dari anak-anak kita, itu dengan melihat konten video. Konten video itu adalah teks multimodal yang baik sekali untuk digunakan dalam pembelajaran karena isinya relevan, isinya mutakhir, isinya update. Enggak cuma adik-adik, Bapak Ibu kan juga scroll gitu ya, tahu dong dengan apa yang sekarang sedang
viral ya. Nah, itu bisa menjadi pembahasan. Jadi betul Pak Denny, ini yang pertama inspirasi teks multimedia, inspirasi bahwa materi pembelajaran harus relevan dengan keseharian peserta didik kita. Relevan adalah menggunakan media atau bahan ajar yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Meskipun buku non-teks ini dibuat oleh kakak-kakak kalian gitu ya, bukan seumur kalian gitu ya, tapi di berusaha, penulisnya berusaha untuk membuat ini menjadi update. Nah, lebih update lagi tadi Pak pengajar seni ya, Pak siapa tadi namanya? Pak Rahman. Pak Rahman baik sekali. Apalagi untuk membuat teks multimodal, membuat komik sendiri. Nah, itu akan lebih update lagi. Apa sih gitu ya? Apa sih yang menurut mereka keren gitu ya? Apa yang menurut mereka kalau mereka nggak tahu itu mereka takut FOMO gitu ya? Dan itu bisa menjadi bahan diskusi di kelas gitu ya. Indeks massa tubuh itu apakah itu tadi kalian sudah mengukur ya indeks massanya ya, tapi sudah tahu kan sebelum datang ke sini kan. Selain indeks massa tubuh, apa sih ukurannya? Kita tahu bahwa kalian itu sehat. Berat tubuh, kadar gula loh. Kalau ada itu nggak sih sudah ngitung massa otot gitu? Belum. Kilestenik. Nah, teman-temannya ada nggak yang hobi kilestenik gitu? Olahraga gitu yang diukur. Kalau ke gym itu selalu mengukur gitu ya, massa ototnya berapa begitu ya. Nah, itu penting sekali ya adik-adik ya. Seperti itu, jadi indeks massa tubuh itu penting sekali buat kalian, tetapi selain itu juga ada indikator-indikator yang lain, kadar air gitu ya. Kemudian otot, apalagi indikator yang perlu kalian tahu, kadar gula tadi ya. Kalau kadar gula tuh Bapak Ibu kalian ya. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi materi-materi seperti itu kita upayakan untuk menarik, untuk relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan betul kalau guru-guru di Jakarta sudah tidak ada masalah dengan internet gitu ya. Sudah bisa mencari, mengakses bahan ajar dengan mudah, bisa memvariasikan dengan internet juga. Tadi buku-buku digital seperti ini bisa diproyeksikan sehingga bisa dibaca bersama-sama begitu ya. Kalau bentuknya buku mungkin hanya untuk sedikit anak saja dan itu beberapa anak saja yang bisa mengakses gitu ya apa yang ada di pojok baca. Sekarang rasanya gimana? Udah agak lega hari ini? Agak ya tadi ditanya-tanya ya. Takut salah jawabnya ya. Tapi sudah dapat apresiasi dari Bapak Ibu guru, kalian keren-keren. Tepuk tangannya. Terima kasih. Demikian. Baik, terima kasih Bu Sofi penguatan yang sudah